Raisa Kumalasari dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah kelas ALKS 1A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya praktikum statistika sekaligus akan menjelaskan caranya mencari banyaknya kelas menggunakan rumus Sturges dan melakukan perhitungannya menggunakan Excel. Nah, langsung aja ya teman-teman. Di sini ada sebuah soal nih. Ini udah ada datanya mengenai nilai hasil ujian mata kuliah Statistika Bisnis mahasiswa Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Nah, ini di sini ada data yang belum diurutkan. Nah, setelah itu langkah pertama kita akan mengurutkan data-data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ada nilai N-nya yaitu 54. Nah, lanjut langkah kedua, akan menentukan banyak kelas dengan aturan Sturges melalui rumus banyak kelas. Karena itu rumusnya ada K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N 54. Ini N-nya 54 dari sini. Terus ini tinggal dihitung aja. Gunakan nih rumusnya langsung aja di sini. Jadi 1 tambah 3,3 dikali log N-nya di sini nih. Langsung habis itu klik enter aja. Nah, langsung muncul. Setelah itu kita bulatkan 6,7169 dibulatkan menjadi 7. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, kita akan mencari panjang kelas terlebih dahulu. Nah, rumusnya itu ada jangkauan per K. Nah, sebelum itu kita mencari nilai maksimumnya dulu. Nah, kita mencari rumus maksimum nih. Kita pakai rumus sama dengan max, terus kurung buka, langsung kita blok yang bagian data yang sudah diurutkan. Kita blok dari sini sampai sini. Nah, langsung tutup kurung. Setelah itu langsung klik aja enter. Nah, nanti akan muncul nih nilai maksimumnya. Setelah itu kita mencari nilai minimum. Sama seperti tadi kita mencari nilai maksimum, tetapi rumusnya diganti menjadi minimum. Jadi sama dengan min. Terus kita blok bagian yang ini yang data diurutkan. Nah, nanti ketemunya nih 40. Setelah itu kita mencari rank. Rank rumusnya itu sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ini diklik-klik aja. Situ ketemu hasilnya. Nah, setelah itu baru kita masukin ke rumus yang tadi yang mencari panjang kelas. Tapi sama dengan nilai maksimum dikurangi minimum dibagi 7. Nah, kita klik aja nih. 54 dibagi 7. Nah, langsung ketemu. Nah, ini hasilnya kan 7,71429 dibulatkan menjadi 8. Nah, setelah itu kita akan mencari interval kelasnya. Kita membuat kelas dulu 1 sampai 6. Setelah itu kita mencari interval kelas. Nah, interval rumusnya ini teman-teman, sama dengan min. Kita blok lagi di data yang sudah diurutkan, ketemu 40. Setelah itu kita mencari yang
kelas keduanya. Ini rumusnya sama dengan, terus ini hasil yang pertama ditambahin 8. Nah, ini terus-terusan sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, 8 ini dari 8 ini dari panjang kelas. Ini juga sama, tambah 8. Terus ini juga sama, tambah 8. Terus ini juga sama, tambah 8. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tepi kelas. Nah, tepi kelas ini rumusnya teman-teman sama dengan interval kelas ditambah panjang kelas dikurangin 1. Nah, terus kita lanjut ke yang tepi kelas ini lanjutannya teman-teman. Ini sama seperti tadi, interval kelas. Salah anjir. Nah, setelah itu kita lanjut ke frekuensi. Rumus frekuensi seperti ini teman-teman. Tes sama dengan frekuensi. Setelah itu dalam kurung di blok bagian data yang sudah diurutkan semuanya nih dari ujung kiri sampai ke ujung kanan bawah. Setelah itu langsung jangan lupa di F4 terlebih dahulu. Setelah di F4 kita kasih titik koma nih di bagian sini. Nah, setelah itu kita ngeblok yang bagian tepi kelas. Yang tepi kelas di blok dari atas sampai ke bawah. Setelah itu sama seperti tadi di F4 terlebih dahulu. Nah, setelah itu langsung jangan lupa di F4 terlebih dahulu. Setelah di F4 kita kasih titik koma nih di bagian sini. Nah, setelah itu kita ngeblok yang bagian tepi kelas. Yang tepi kelas di blok dari atas sampai ke bawah. Setelah itu sama seperti tadi di F4 terlebih dahulu. Nah, nanti kan munculnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu tutup kurung. Setelah itu klik enter. Nah, ini udah, terus tinggal ditarik ke bawah aja. Itu muncul semuanya. Nah, sekarang kita menggunakan cara SPSS. Tadi kan sudah menggunakan Excel, setelah itu kita baru menggunakan SPSS. Kita mengambil dari Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi ini nama pertamanya itu adalah Q1. Terus, nah nanti ketika kita menulis nama Q1, nanti ini akan muncul semuanya di sini. Nah, ini akan muncul semuanya. Langsung lanjut aja ke Q2, Q3, Q4, dan yang terakhir total nilai. Nah, ini udah semuanya. Nah, kita nulis di bagian label. Yang pertama itu ada kualitas pelayanan kasir. Nah, terus yang kedua ada kualitas produk. Terus yang ketiga itu tentang kesesuaian harga. Terus yang keempat ada niat pembeli. Nah, terus kita ini kita diganti kayak yang bagian measure-nya.
dibikin nominal. Ini juga nominal. Nah, kalau ini udah semuanya, kita masuk ke data view. Nah, kita salin data yang di sini. Yang dari Q1 sampai sini. Nah, kita di sini aja. Ctrl P. Nah, ini setelah udah di paste ya, teman-teman. Kita langsung lanjut masuk ke analisis. Kita bagian yang ini, forward, terus di variat. Nah, ini dipindahin semua, teman-teman. Ini dipindahin semuanya. Nah, ini udah di version, terus ini to toilet, terus ini flip, terus oke. Nah, ini udah muncul seperti itu. Nah, cara menentukan tabel ini tuh valid atau tidaknya itu ketika kita melihat dari hasil data ini tuh kita melihat di R tabelnya. Jika data yang di sini hasilnya itu lebih besar dari yang di R tabel, itu berarti menandakan itu valid. Nah, cara menentukannya dengan R tabelnya itu, ini kan N-nya 10. Nah, karena N-nya di sini 2, jadi 10 kurangi 2 kan 5. Nanti di R tabel tuh lihat yang di 0,05. Nah, itu teman-teman, itu adalah hasil pengerjaan praktikum statistika. Maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan atau kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.